kalau mereka berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, ayo kita lawan. Bagaimana cara melawannya? Saudara, semarakan dakwah, buka majelis taklim, datangi para tuan-tuan guru, kirim anak-anak kita untuk memperdalam ilmu agama, dan mari kita ajak masyarakat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, supaya kesadaran beragama di tengah masyarakat itu naik, keberkahan turun. Insya Allah Indonesia akan menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia. Sudah, musuh-musuh Islam gak suka, mereka akan berupaya untuk menghancurkan Indonesia menjadi negara-negara kecil. Saudara, karena itu beberapa tahun yang lalu, saudara, almarhum Bapak Z.A. Maulani, mantan kepala Bakin, dulu namanya Bakin, sekarang namanya BIN, saudara. Di zaman Bapak Habibie, beliau mengumpulkan para habaib, para ulama sebelum beliau meninggal dunia. Apa beliau kata? Maka itu saya sampaikan, saudara, kenapa sampai hari ini baik Amerika maupun Eropa tidak berhasil memecah belah Indonesia menjadi negara-negara kecil? Jawabnya, saudara, karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Mereka diikat dengan akidah Islam, mereka diikat dengan tauhid, mereka diikat dengan iman yang sama, yang mereka punya prinsip, apapun sukunya, apapun budayanya, dari Sabang sampai Merauke, selama kita beriman kepada Allah, kita adalah bersaudara. Langsung saja saya persingkat lagi. Jadi karena Indonesia ini adalah negara penduduk muslimnya terbanyak di dunia dan bisa menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia, maka itu Indonesia tidak boleh dibiarkan sebagai negeri dengan penduduk mayoritas terbanyak di dunia, saudara. Karena itu upaya pemurtadan, upaya kristenisasi, upaya-upaya untuk mengurangi, saudara, jumlah muslim di Indonesia terus dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Enggak sampai di situ, saudara. Bagaimana untuk menghancurkan kekuatan muslim di Indonesia? Kalaupun mereka tidak bisa dimurtadkan, kalaupun mereka tidak bisa dikristenkan, kalaupun mereka tidak bisa dikeluarkan dari Islam, minimal jauhkan mereka dari ajaran Islam, saudara. Supaya mereka tidak sholat, mereka tidak puasa, mereka tidak zakat, supaya mereka suka menenggak minuman keras, suka berjudi, suka melakukan kemunkaran, agar Islam hanya label saja, hanya catatan agama saja di KTP, tapi saudara, rohnya sudah bukan Islam lagi. Kenapa? Supaya Indonesia tidak menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia, saudara. Umat Islam gak bakal bangkit di tengah-tengah umat yang rusak, di tengah-tengah umat yang rusak, saudara. Islam akan bangkit di tengah-tengah umat yang mulai punya al-wa'i ad-dini, punya kesadaran agama yang tinggi, saudara. Nah, maka itu, kalau tadi pertama mereka berupaya untuk supaya kita tidak jadi mayoritas, ayo kita lawan. Bagaimana lawannya, saudara? Umat Islam harus berupaya punya keturunan yang banyak dan berkualitas. Yang kedua, kalau mereka berupaya untuk menjauhkan umat Islam dari agamanya, ayo kita lawan. Bagaimana cara melawannya? Saudara, semarakan dakwah, buka majelis taklim, datangi para tuan-tuan guru, kirim anak-anak kita untuk memperdalam ilmu agama, dan mari kita ajak masyarakat untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, supaya kesadaran beragama di tengah masyarakat itu naik, keberkahan turun. Insya Allah Indonesia akan menjadi pusat kebangkitan umat Islam di dunia, sudah. Insya Allah. Dan yang terakhir, saudara, karena Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia, termasuk teritorialnya, dari Sabang sampai Merauke ada 3 waktu, saudara. Ada Indonesia bagian barat, bagian tengah, bagian timur. Saking luasnya kita punya negeri, saudara. Itu dari Banda Aceh, kalau kita naik pesawat sampai ke ujung Irian sana, minimal 5-6 jam baru sampai, saudara. Saking luasnya ini republik, saudara. Musuh-musuh Islam gak suka, mereka akan berupaya untuk menghancurkan Indonesia menjadi negara-negara kecil, saudara. Karena itu beberapa tahun yang lalu, saudara, almarhum Bapak Z.A. Maulani, mantan kepala Bakin, dulu namanya Bakin, sekarang namanya BIN, saudara. Di zaman Bapak Habibie, beliau mengumpulkan para habaib, para ulama sebelum beliau meninggal dunia. Apa beliau katakan?
para habaib, para kiai, saya titipkan Indonesia ini. Saya kepala bakin, saya kumpulkan berbagai macam informasi. Ini kita dapat data yang lengkap, akurat, bahwa Eropa dan Amerika sudah sepakat akan melakukan gerakan-gerakan sistematis agar Indonesia terpecah menjadi beberapa negara, saudara. Negara Sumatera sendiri, negara Jawa sendiri, negara Kalimantan sendiri, negara Sulawesi sendiri, negara Irian sendiri. Ya, mereka sedang menuju untuk memecah belah kita, saudara. Maka itu saya sampaikan, saudara, kenapa sampai hari ini baik Amerika maupun Eropa tidak berhasil memecah belah Indonesia menjadi negara-negara kecil? Jawabnya, saudara, karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Mereka diikat dengan akidah Islam, mereka diikat dengan tauhid, mereka diikat dengan iman yang sama, yang mereka punya prinsip apapun sukunya yang sama, yang mereka punya prinsip apapun sukunya, apapun budayanya, dari Sabang sampai Merauke, selama kita beriman kepada Allah, kita adalah bersaudara. Akidah macam itulah yang sudah mengikat kita sehingga Indonesia sampai hari ini tidak bisa dipecah, sudah. Ya Allah, takbir. Kenapa, saudara, orang Aceh, orang Batak, orang Lampung, orang Padang, saudara, orang Palembang, orang Jawa, Sunda, saudara, kenapa kita semua mau bersatu? Kita beda-beda suku, kita beda-beda bahasa, kita beda-beda tradisi. Kenapa kita mau bersatu di bawah NKRI? Sebab kita seiman, kita seagama, kita seakidah. Akidah kita yang sudah mempersatukan kita, saudara. Makanya kalau ditanya kenapa NKRI ini bersatu, apa gerangannya mempersatukan NKRI? Jawabnya, yang mempersatukan NKRI adalah Islam, saudara. Kalau Islam sudah hancur di Republik ini, saudara, maka tidak ada lagi yang mengikat kita. Besok Islam Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil. Apa sih yang dibanggakan Indonesia, saudara? Anda tahu Uni Soviet itu negara besar, bala tentara aja besar, punya kapal selam, punya senjata nuklir. Eropa tidak suka, Amerika tidak suka, saudara. Dipecah-pecah, dihancurkan dengan strategi politik sampai menjadi negara-negara kecil, saudara. Ada Rusia, ada Ukraina, ada Kazakhstan, saudara, ada Turkistan dan lain sebagainya, dipecah. Begitu juga Yugoslavia, saudara, negara Eropa Timur terkuat, saudara. Eropa tidak suka, Amerika tidak suka, saudara, dihancurkan sehingga menjadi negara-negara Balkan yang kecil, saudara. Negara Albania, negara Serbia, negara yaitu Bosnia Herzegovina, saudara, dihancurkan. Yang ingin saya sampaikan adalah Uni Soviet dan Yugoslavia kalau bicara senjata lebih kuat dari Indonesia, bicara tentara lebih kuat dari Indonesia, bicara ekonomi lebih kuat dari Indonesia, bicara dari jumlah tentara lebih kuat dari Indonesia. Kalau mereka bisa dihancurkan oleh Amerika dan Eropa, apalagi Indonesia, saudara, kalau hanya mengandalkan senjata dan ekonomi, saudara. Tapi kenapa kita masih belum pecah sampai sekarang? Kekuatan kita bukan di senjata, bukan di ekonomi. Kekuatan kita adalah di Islam, di iman, di akidah. Maka itu wajib kita jaga akidah kita kalau kita ingin mempertahankan NKRI. Insya kalau ngandelin senjata, maaf, ini kita punya pesawat terbang belinya dari Amerika, betul, betul. Onderdilnya dari Amerika, betul. Instrukturnya dari Amerika.